Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Irmanela Rizky Agustin dengan NIM akhir 09, kemudian ada Okti Nurhanifa dengan NIM akhir 012, Restu Wisitya dengan NIM akhir 22, dan Bella Veronica dengan NIM akhir 36. Akan menjelaskan tentang idiom. Apa itu idiom? Idiom diartikan sebagai dua buah kata atau lebih yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Misalnya banting tulang. Dalam kalimat sebagai berikut ini. Orang tua itu rela membanting tulang demi menyekolahkan ketiga anaknya. Makna gabungan kata membanting tulang pada kalimat di atas adalah bekerja keras. Makna itu tidak dapat dijabarkan dari unsur-unsur pembentuknya, baik dari unsur membanting maupun unsur tulang. Maka, daripada itu, ungkapan tersebut disebut sebagai idiom. Contoh-contoh idiom dalam bahasa Indonesia ada kambing hitam, pihak yang dipersalahkan. Naik daun, karir yang sedang menanjak. Kembang desa, gadis tercantik. Mata keranjang, lelaki yang suka menggoda wanita. Biang keladi, orang yang menjadi sumber masalah. Dalam pemilihan kata, idiom dapat digunakan sesuai konteks pemakaiannya. Terkait dengan itu, tulisan akademis biasanya jarang menggunakan idiom-idiom seperti itu. Akan tetapi, pemakaian idiom semacam itu cukup sering ditemukan dalam tulis seni sastra untuk memperindah ungkapan. Kemudian akan dilanjutkan teman saya, Okti Nurhanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okti Nurhanifah dengan nomor induk mahasiswa 2001040012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis idiom. Jadi ada beberapa jenis-jenis idiom yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu idiom penuh. Idiom penuh ini merupakan idiom yang maknanya tidak sesuai dengan makna kata-kata yang membentuknya. Misalnya pada idiom gulung tikar. Gulung tikar ini memiliki makna sebagai bangkrut. Nah, makna bangkrut ini tidak memiliki keterkaitan yang sesuai dengan kata-kata yang membentuknya, yaitu gulung dan tikar. Kemudian yang kedua yaitu idiom sebagian, yaitu idiom yang maknanya dapat terlihat dari salah satu unsur pembentuknya. Misalnya pada kalimat jangan langsung percaya pada kabar burung yang sering berseliweran di desa ini. Pada kalimat tersebut terdapat idiom kabar burung. Nah, kabar burung ini memiliki makna sebagai kabar yang belum pasti akan kebenarannya. Makna ini masih ada keterkaitan dengan salah satu unsur pembentuknya, yaitu pada kata kabar. Dan yang ketiga yaitu idiom menggunakan bagian tubuh. Idiom ini menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan anggota atau bagian tubuh. Misalnya pada kalimat, silakan kamu angkat kaki dari rumah ini. Pada kalimat tersebut terdapat idiom angkat kaki, di mana angkat kaki memiliki makna sebagai pergi, dan dalam idiom tersebut menggunakan kata kaki sebagai bagian dari idiom yang merupakan salah satu anggota tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu idiom menggunakan kata indera. Idiom jenis ini di dalamnya menggunakan kata-kata yang berhubung dengan indera peraba. Contoh, kamu ini pandai sekali dalam bersilat lidah. Kemudian ada idiom menggunakan jenis warna. Idiom ini memakai kata-kata yang berkaitan dengan jenis warna. Contoh, merah merona, putih melati, langit biru, dan hijau daun. Selanjutnya, idiom menggunakan kata binatang. Idiom ini menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan nama-nama binatang seperti jago merah, kambing hitam, wedus, gembel. Beberapa idiom di atas merupakan idiom dalam bahasa Indonesia yang mengandung kata binatang. Lalu ada idiom menggunakan nama tumbuhan. Idiom ini memakai kata-kata yang berkaitan dengan nama-nama tumbuhan seperti sebatang kara dan naik daun. Beberapa idiom di atas merupakan idiom dalam bahasa Indonesia yang mengandung kata tumbuhan. Ciri-ciri idiom. Yang pertama,
tidak dapat disisipi oleh konstituen lain dan tidak dapat merubah posisi tanpa merubah maknanya. Jika diubah, kata tersebut tidak lagi merupakan idiom, bahkan bisa jadi tidak bermakna. Menurut Rahyono 2011, pada idiom tidak terdapat relasi sintagmatis antara konstituen yang menunjuk pada makna referensial kata-katanya. Oleh karena itu, penambahan konstituen akan mengubah makna idiomatisnya. Yang kedua, berterimaan apabila mengalami afiksasi. Idiom tidak dapat mengalami perubahan struktural yang mengubah makna idiomatisnya. Yang ketiga, perangkat gramatikal idiom tidak dapat diubah. Yang keempat, masing-masing elemen berkedudukan setara dan tidak menjadi fokus topikalisasi. Dan tidak dilakukan topikalisasi, maka maknanya tidak lagi idiomatis. Yang terakhir, elemen-elemen dalam idiom tidak dapat diganti oleh kata bersinonim dengannya. Sekian, apakah ada yang bertanya? Jika ada, tulis nama dan NIM-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.